Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Arabiah TV. Pada video kali ini kita ingin menuntaskan bahasan kajian nahwu dan shorof untuk surat Al-Ikhlas ayat yang terakhir. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sebelumnya sudah kita tuntaskan kajian nahwu dan shorof untuk ayat pertama, kedua, dan ketiga. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Bagi yang belum melihat video pada ayat yang 3 sebelumnya, silakan ada di channel Arabiah TV. Dan kali ini mari kita simak bersama-sama kajian nahwiyah dan sorfiyah untuk ayat terakhir surat Al-Ikhlas. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Selamat menyimak. Sudah 3 ayat kita bahas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Kita lanjutkan ayat yang terakhir. Walam yakul lahu walam yakun lahu kufuwan ahadin. Baik. Kita selesaikan ya bahasan ayat dalam surat Al-Ikhlas. Walam yakun, ini ada wawu lagi. Wawu huruf apa? Atau. Setelah atau ada apa? Maktuf. Mana maktufnya? Lam. Maktufnya lam. Setelah huruf atau pasti maktuf sesudahnya. Nah, kalau sudah ada atau ada maktuf, berarti ada maktuf alaih. Mana maktuf alaihnya? Yang sama. Mana yang sama? Yang sama. Sama-sama lam kan? Mana yang sama? Lam yang lam yalid apa lam yang lam yulad? Yang dekat. Yang dekat. Berarti ini maktuf alaih dari walam yakun adalah lam yulad. Kenapa? Karena yang terdekat. Meskipun lam yalid juga bisa jadi maktuf buat walam yakun, tetapi prinsipnya kalau mencari maktuf alaih itu cari yang terdekat. Sama dengan kita kalau ngambil makanan di atas meja makan. Katanya cari yang dekat, ambilnya yang jauh susah dijangkau. Yang dekat-dekat dulu. Walam yakun. Bahwa huruf atop lam maktuf alaihnya adalah lam yulad. Lamnya ada di kata lam yulad. Yakun. Ini berarti fil apa nih? Fil mudhari. Fil mudhari, cirinya mudhari apa? Ada huruf jazm. Huruf mudhari. Ya, huruf mudhari mana? Ya. Ya. Oke, bagus. Ini juga ciri fil mudhari. Tapi ya, kali ini cirinya ada 2. Pertama di depannya ada ciri huruf mudhari, huruf ya. Keduanya setelah lam. Karena kalau setelah lam pasti mudhari, gak ada pilihan. Jazm. Nah, yakun, belakangnya sukun ya. Baik. Kalau yalid tadi asalnya dari kata walada yalidu. Yulad dari kata yuladu. Nah, kalau yakun dari kata apa asalnya? Kana. Nah, madinya kana ya, baik. Kana. Mudhari'nya adalah yakunu. Kana yakunu, faza yafuzu, faqa yafuku, mata yamutu. Kana yakunu. Perhatikan kana yakunu. Ya huruf mudhari, huruf pertama ya. Ini ciri mudhari. Kunu. Ain pilnya adalah wawu. Wawunya mati. Kana yakunu, wawunya mati. Terus sebagai fi'il mudhari yang diawali huruf jazm, kan huruf terakhirnya harus sukun. Ya, betul. Kan gini, asalnya dia. Yakunu fi'il mudhari ketika marfu', lalu ketika ada huruf jazm lam, maka huruf terakhirnya lam fi'ilnya harus disukunkan. Jadi lam yakun. Berarti ada 2 huruf yang mati. Nah, dalam ilmu shorof, kalau ada 2 huruf yang mati berdekatan, itu tidak boleh terjadi. Salah satu harus dibuang. Siapa yang dibuang? Huruf yang pertama. Huruf pertama ini adalah huruf ilat. Wawu kan? Ya matinya kan wawu sama nun. Berarti yang pertama di mana? Wawu.
Kalau ada dua huruf mati berdekatan, salah satunya harus dibuang, dan yang dibuang adalah huruf yang pertama. Huruf pertama itu huruf ilat. Ya, bahasa Sundanya gini. Kalau kalau ada dua orang mati bersamaan, itu tidak boleh dikubur bareng-bareng. Maksudnya ada salah satu yang ngalah, bukan hidup dulu, bukan hidup lagi, tapi dipindahkan posisi. Itu selorohnya. Jadi bahasa Arab juga sama. Ketika ada fi'il mudhari lalu dijazmkan dan lam fi'ilnya sukun, sedangkan sebelum sukun itu adalah juga sukun, maka tidak boleh ada dua huruf mati berdekatan dipertahankan. Harus salah satu dibuang, yakni huruf yang pertama. Dalam ilmu sharaf disebut dengan iltiqa'us sakinaini. Iltiqa'us sakinaini. Bertemunya dua huruf yang sukun. Mau sukun dan sukun. Karena ada dua huruf yang sukun yang mati dua-duanya, iltiqa'us sakinain, maka huruf yang pertama dibuang. Jadi asalnya yakun, jadi yakun. Yakun, jadi yakun. Huruf pertamanya dibuang. Satu kuburan tidak boleh ada dua orang mati berdekatan. Salah satu harus ngalah, bukan hidup lagi, tetapi pindah kuburan. Yang dibuang, bukan hidup lagi. Oke ya, sudah. Itu aja pengingatnya. Jadi kalau istilah sharaf itu si iltiqa'us sakinain. Coba kali membantu memudahkannya. Ya, satu kuburan tidak boleh ada dua orang mati berdekatan, berbarengan. Dipindahkan. Sakinain sukun. Iltiqa'us sakinain. Sakinain dua huruf yang bertemu. Bertemunya dua huruf yang sukun. Iltiqa'us sakinain. Istilah bahasa Arabnya. Dua sukun. Ya, dua sukun nggak boleh bertemu. Dan kata-kata dalam bahasa Arab itu tidak boleh ada dua huruf sukun bertemu. Harus salah satu dibuang. Nah, yakun fi'il mudhari. Setiap fi'il pasti ada fa'il kan? Fa'il. Yang namanya fa'il adalah isim. Oh iya, domir. Ya, yakun domirnya apa? Huwa kan? Berarti mudzakkar. Berarti fa'ilnya cari yang mudzakkar. Kalau fi'ilnya itu sudah disebut, kalau sebelum fi'il ini ada kata yang bisa jadi fa'il, maka fa'ilnya bisa kembali ke kata yang sebelumnya. Di sini maksudnya Allah lah gitu ya, Allah. Tetapi perhatikan, setelah kata yakun, ada nggak kata isim yang pantas layak menjadi fa'il dari yakun? Lahu berarti. Lahu ini kan terbuat dari jar, huruf la, hu majrur. Huruf jar yang bisa jadi fa'il. Lahu itu jar majrur. La huruf jar, hu-nya dhamir muttasil majrur. Sehingga lahu tidak bisa menjadi fa'il dari yakun. Jadi lahu tidak mungkin jadi fa'il dari yakun. Karena huruf jar. Karena fa'il harus isim. Kufuan isim apa fa'il? Isim. Cirinya isim? Tanwin. Tetapi ini fathatain. Sedangkan fa'il harus domah rofa. Bisa domanya bisa domah satu atau domah tain, dua domah. Berarti ini pun tidak mungkin jadi fa'il dari yakun. Terakhir berarti ahadun. Nah, ahadun ininya lihat domah. Isim juga karena tanwin. Berarti fa'il dari yakun adalah ahadun. Fa'ilnya ditaruh di belakang. Kenapa? Biar nyastra. Enak kan? Ahad, somad, yulad, ahad. Asalnya ini adalah walam yakun ahadun. Kufuan lahu. Nah, nanti kita akan tulis ya. Asalnya gini nih. Walam yakun ahadun
kufuan lahu. Kufuwan lahu. Kalimat walam yakun lahu kufuwan ahadun, asalnya kalau diurut secara ilmu nahwunya, aslinya adalah walam yakun ahadun kufuwan lahu, dan tidak ada satu orang pun yang semisal, sebanding, setara lahu baginya, bagi Allah. Terus redaksinya, posisinya diubah menjadi walam yakun lahu kufuwan ahad. Yakun fil mudhari, setiap fi'il harus ada fa'il kan? Mana fa'ilnya? Ahadu. Fa'il itu cirinya dhamma, rafa. Setelah ada fi'il ada apa? Fa'il. Setelah fa'il ada apa biasanya? Maf'ul bih kan? Maf'ul bih harus di mana? Fathah. Maka ini maf'ul bihnya atau objek ya. Nah, itu penjelasan pertama. Tetapi ingat, yakun ini dari kata apa tadi? Dari kana kan? Kana, yakunu. Kana itu fi'il madhi, yakunu fi'il mudhari. Nah, dalam ilmu nahwu, kalau ada kana itu disebut sebagai fi'il naqis. Fi'il ada dua. Ada tam, ada naqis. Tamun Tamun itu sempurna. Disebut sempurna karena ada fi'il, ada fa'il. Tamun. Tam. Fi'il itu ada dua macam. Dari sisi ada tidaknya fa'il. Kalau fi'il itu ada fa'ilnya, maka disebut dengan fi'lun tamun. Fi'il yang sempurna, yang lengkap. Disebut lengkap karena ada fi'ilnya, ada fa'ilnya. Tapi ada beberapa fi'il yang disebut dengan fi'il naqis. Kenapa? Karena dia fi'il tetapi dia tidak punya fa'il. Fi'il atau mustatir fa'ilnya. La fa'ila lahu. La fa'ila lahu. Fi'il dan tidak ada fa'il baginya. Tidak ada fa'il. Ya. Bukan mustatir, bukan. Namanya tetap mustatir. Domainnya mustatir. Domain mustatir, tetapi yang mustatir tadi bukan sebagai fa'il. Oke, kita lanjutkan. Jadi fi'il ada dua, ada tamun, ada naqisun. Fi'il tam ada fi'il yang terdiri lengkap sempurna, ada fi'il, ada fa'il. Sedangkan naqis adalah fi'il yang dia ada tetapi la fa'ila lahu, tidak ada fa'il baginya. Dan fi'il yang naqis ini banyak. Salah satunya adalah kana, laisa, asbaha, adha, dhalla, amsa, bata, dan beberapa yang lain. Pada waktunya kita akan bahas ini insyaallah pada suatu saat nanti. Nah, terus kalau fi'il naqis dia tidak punya fa'il, lantas bagaimana dong? Nah, kalau ada fi'il yang masuk kategori fi'il naqis, maka misalnya kana Allahu rahiman, karena fi'il memang, tetapi Allah di dhammah bukan sebagai fa'il dari kana, tapi ini adalah isim kana. Harakatnya sama-sama dhammah, sama dengan fa'il juga, tapi namanya bukan fa'il tapi isim kana. Kan kalau yang fi'il fa'il kan biasanya fi'il fa'il, dan fa'il juga harus dhammah, isimnya harus dhammah juga, rafa, tetapi namanya fa'il, pelaku. Tapi kalau ada kata kana, maka isim sesudahnya yang rafa itu, yang dhammah itu, namanya bukan fa'il tetapi isim kana. Rahiman sebagai apa? Sebagai khobar. Khobar apa? Khobar kana. Harokatnya, i'rabnya sama-sama nasab. Di sini fathatain. Karena asalnya rahimun menjadi rahiman. Jadi fi'il naqis itu adalah fi'il yang diikuti oleh isim dan khobarnya.
Kalau fiilnya kana berarti isim kana khabar kana. Kalau laisa maka diikuti oleh isim laisa khabar laisa. Khabar laisa. Maka kembali ke sini, walam yakun ahadul kufuwan lahu. Yakun kan fi'il mudhari, yakun kan dari kata kana. Maka yakun ini maksudnya fi'il tam apa fi'il naqis? Fi'il naqis. Naqis, fi'il yang kurang, yang tidak sempurna. Tidak sempurna tidak punya fa'il maksudnya. Nah, terus mana isim kananya, isim yakunnya? Ahadun itu isim yakun. Sedangkan kufuwan ini nasab maksud sebagai khobar yakun. Jadi hanya khobar kana. Kalau kana berarti kana sini yakun, khobar yakun, berarti yakun. Kalau kata sebelumnya kana ya berarti khobar kana. Karena kata sebelumnya yakun berarti khobar yakun. Jadi kalau kana fa'ilnya bukan lagi fa'il namanya, tapi sebagai isim. Maf'ul bihnya bukan maf'ul bih, tapi khobar kana. Karena kana adalah fi'il naqis, fi'il yang tidak punya fa'il apalagi maf'ul bihi. Dan kana ini punya akhwat, punya saudara-saudaranya cukup banyak, dan dalam ilmu nahwu disebut dengan kana wa akhwatuha. Nanti kita insyaallah mudah-mudahan kita akan bahas pada waktu yang akan datang. Kembali ke ayat Al-Qur'an, walam yakun lahu kufuwan ahadun. Wa huruf ataf, lam huruf jazm, yakun fil mudhari majzum oleh lam. Nah, lahu ini jar majrur, kufuwan adalah khobar dari yakun. Ahadun adalah isim yakun. Karena posisinya khobar yang seharusnya di belakang kini menjadi di depan, maka namanya khobar yakun muqaddam, yang didahulukan. Dan ahadun isim yang seharusnya di depan sebelum khobarnya tapi kini ditaruh di belakang, maka namanya jadi isim yakun muakhar. Isim dari yakun yang muakhar, yang diakhirkan. Nah, selesai bahasan tentang surat Al-Ikhlas. Demikian, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya atau video-video yang lain di channel Arabiah TV. Liqa fil waqtil qadim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.